Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Arofik Official. Sahabat Filah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda semua ada dalam ketaatan, sehat walafiat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun sebelum lanjut, aktifkan dengan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Arofik Official, seputar doa, amalan dan juga hasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. Kisah jin merasuki berhala di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berwujud abstrak dalam pandangan manusia, tak kasat mata dan hidup dalam dimensi alam yang berbeda. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. As-Sariyat 56. Dari ayat di atas, kewajiban beribadah sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada manusia saja, tetapi juga bangsa jin. Tentu saja dalam hal ini, jin dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu, jin Islam dan jin kafir, sebagaimana manusia juga ada yang Islam dan ada yang kafir. Untuk itulah, ada kisah menarik yang berkaitan dengan bangsa jin, yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan teladan bersama. Dikisahkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa suatu hari, ketika para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa permulaan Islam, tiba-tiba datanglah seseorang dengan menaiki unta. Dapat dilihat bekas-bekas perjalanan jauh darinya dan betapa letihnya ia dalam perjalanan tersebut. Orang itu pun turun dari unta dan menghampiri para sahabat yang sedang berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari berkata, "Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Para sahabat pun memberikan isyarat dengan menunjuk ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, orang itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, apakah kamu yang akan menjelaskan kepadaku apa yang telah Tuhanmu perintahkan, ataukah aku yang akan menjelaskan padamu atas apa yang telah dikatakan berhalaku?" Dengan santainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tentu saja aku yang akan menjelaskan apa yang telah diperintahkan Tuhanku." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dasar-dasar agama Islam yang dibangun dengan 5 rukun. Lalu orang itu bercerita, "Wahai Muhammad, aku adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Kami memiliki sebuah berhala dan kami biasanya menyembelih sebuah sesembelihan untuk berhala itu di bulan Rajab. Pada waktu itu, seseorang bernama Isyam menyembelih sesembelihan untuk berhala itu. Ketika ia hendak mengangkat tangannya untuk menyembelih, tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam berhala itu, 'Wahai Isyam, telah datang agama Islam dan batallah berhala-berhala, dijagalah pertumpahan darah, disambunglah tali sanak, dan jelaslah kebenaran serta kesejahteraan.' Mendengar suara itu, Isyam pun merasa senang dan memberitahu kami, sehingga tersebarlah kabar tentangmu di antara kami, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Selang beberapa hari, seseorang bernama Torik pun menyembelih sebuah sesembelihan untuk berhala itu. Lagi-lagi sama, ketika ia hendak mengangkat tangan untuk menyembelihnya, tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam berhala itu, "Wahai Torik, telah diutus seorang nabi yang benar, telah didatangkan wahyu yang difirmankan dari Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pencipta." Torik pun memberitahu kami semua, sehingga semakin kuatlah kabar tentangmu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di antara kami sendiri bimbang di antara sebuah kabar kebenaran dan kabar dusta. 3 hari setelahnya, aku mencoba untuk menyembelih sesembelihan untuk berhala itu dan saat aku hendak menyembelihnya, terdengarlah suara lancar dan fasih dari dalam berhala itu, "Wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, telah datang kebenaran,
telah datang seorang nabi dari kabilah Hashim di kota Tihamah, Mekah. Orang-orang yang menolongnya akan memperoleh kesejahteraan dan orang-orang yang menghinanya akan memperoleh penyesalan. Ia adalah penunjuk lagi pengajak menuju hari kiamat. Sesaat setelahnya, tiba-tiba berhala itu terlempar dengan sendirinya dan jatuh di atas tanah. Setelah mendengar kisah dari Ghassan bin Malik al-Amiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun membaca takbir, terkagum akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu pula, Ghassan bin Malik al-Amiri memeluk agama Islam. Setelah itu, Ghassan bin Malik al-Amiri berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melantunkan 3 bait syair, apakah kamu mau mengizinkanku untuk melakukannya?" Dengan senang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya untuk melantunkan 3 bait syair itu. Aku mempercepat perjalanan dalam pencarian dengan kemudahan dan kesusahan di dalam neraga negara pasir, agar aku bisa menolong sebaik-baik manusia dengan pertolongan yang dapat memberi pertolongan. Dan aku mengikat tali dari tali-talimu, agama Islam, di dalam taliku. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Benar lagi Maha Esa. Dan ini adalah aku beragama pada apa yang aku katakan kepada kedua telapak kaki sandalku. Wallahu a'lam bissawab. Sumber, Al-Mawaizul Ushfuriyah, Hadits 19.